warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistika pendidikan. Sebelum kita masuki materi, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang analisis regresi. Yang pastinya adalah melanjutkan materi yang kemarin-kemarin. Seperti apa regresi itu? Nah, mengenai kata regresi pastinya kalian sudah sering mendengar ya. Mungkin juga pernah gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya regresi itu? Nah, ya, sebelum ke regresi, ya terlebih dahulu simaklah contoh kasus berikut. Itu ya. Nah, kasus ini adalah kasus yang kemarin sudah kita pelajari bersama pada uji korelasi. Ya, ada variabel relaksasi, motivasi dan juga prestasi. Nah, kemudian karena kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara ketiga variabel tersebut, maka kita menggunakan uji korelasi sudah di pertemuan yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini ya kita akan menentukan seberapa besar hubungan dari variabel-variabel tersebut sehingga kita menggunakan regresi. Sehingga ketika kita akan menggunakan regresi, dipastikan dulu bahwa variabel-variabelnya itu memiliki hubungan. Ya, karena kan mempunyai hubungan atau mempunyai pengaruh. Kalau sudah mempunyai hubungan atau pengaruh, nah baru dihitung seberapa besar pengaruhnya. Seperti itu. Nah, untuk menghitung besarnya ini, nah yang menggunakan cara regresi. Sehingga kalau dalam kasus di sini menjadi bagaimana hubungan antara relaksasi dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Ya, hubungannya seperti apa? Ya, kalau UJR kan ada hubungan apa tidak? Nah, kalau di regresi hubungannya seperti apa? Berarti sudah dipastikan ada hubungannya. Itu ya perbedaan dari uji-uji yang sebelumnya atau melanjutkan gitu ya. Nah, mengenai uji regresi, ya, regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Berarti nanti minimal adalah dua variabel, karena kan tadi saling berpengaruh kan minimal ya dua, atau lebih dari dua juga bisa menggunakan regresi. Kemudian variabel pada uji regresi dibagi menjadi dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Atau kalau di sini adalah ada variabel respon dan atau disebut dengan variabel bergantung, disebut dengan variabel dependent atau dependent variable. Nah, yang kedua adalah variabel explanatory atau variabel penduga atau disebut dengan variabel bebas atau independent variable. Nah, di sini ada dua variabel. Nah, ada variabel dependent dan independent. Di sini adalah dua jenisnya. Nanti mungkin variabel dependentnya itu lebih dari satu variabel juga bisa. Jadi menjadi X1, X2, X3 dan seterusnya. Atau variabel dependentnya juga lebih dari satu, Y1, Y2 dan Y3. Itu ya. Nah, untuk regresi biasanya atau yang sudah disepakati itu untuk variabel independen itu adalah disimbolkan dengan X, dan untuk variabel dependen itu disimbolkan dengan Y gitu ya. Nah, ini variabel dalam regresi. Nah, sehingga kalau kita menggunakan regresi, ya ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, yang perlu ditekankan di awal adalah di variabel Y-nya. Nah, pada variabel Y-nya itu terjadi apa? Ya, ketika kita melakukan penelitian itu yang dilihat terlebih dahulu adalah Y-nya. Y-nya itu yang terjadi apa?
Nah, kalau sudah terlihat yang terjadi, nah kemudian kita menduga apa penyebab dari kondisi Y tersebut. Nah, pastinya kan ada beberapa penyebab. Nah, misal variabel Y-nya adalah kenyang. Nah, kenyang kan biasanya makan ya. Nah, X-nya kita menduga ya, dia itu makan nasi goreng, atau makan mie, atau makan bakso, atau makan lontong, dan sebagainya, atau makan cemilan. Nah, ini kan kita menduga X-nya, tapi yang terjadi sudah Y. Itu ya, berarti Y itu diketahui terlebih dahulu yang terjadi seperti apa, kemudian kita menduga ada variabel yang menyebabkan hal itu. Dan kita mengambil beberapa atau mengambil variabel X, itu ya. Karena apa? Karena X nanti yang akan mempengaruhi Y. Nah, makan bakso mempengaruhi kenyang, itu ya. Nanti yang diperhatikan Y-nya terlebih dahulu, kemudian kita mencari variabel lain yang menyebabkan variabel Y tersebut. Nah, jenis-jenis regresi di sini ada dua. Yang pertama adalah regresi sederhana, kemudian yang kedua adalah regresi berganda. Ya, untuk regresi sederhana itu terdiri dari dua variabel, yaitu X dan Y. Kemudian regresi berganda adalah terdapat tiga variabel, yaitu entah itu X-nya yang lebih dari satu atau Y-nya lebih dari satu. Yang penting ada variabel yang ganda. Kemudian untuk regresi sederhana nanti dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan juga non-linear. Ya, dikatakan linear apabila jika variabel X-nya bertambah, maka variabel Y-nya juga bertambah. Itu linear. X-nya tambah, Y-nya juga bertambah. Nah, kalau non-linear sebaliknya, kalau X-nya tambah tapi Y-nya berkurang, non-linear gitu ya. Sama dengan yang regresi berganda. Ya, ini adalah jenis-jenisnya. Nah, kegunaan dalam menggunakan regresi, ya hampir di semua kehidupan kita menggunakan regresi ya. Karena kan ada hubungan sebab akibat. Hanya saja jarang kita mendatanya, ya, mendata dengan suatu angka seperti itu. Kalau kita data dengan angka-angka, nanti bisa diregresikan. Nah, bisa di bidang ekonomi, industri, ketenagakerjaan, sejarah, pemerintah, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau ada hubungan sebab akibat dan ada data angka yang bisa dianalisis, nah itu bisa menggunakan regresi. Nah, kemudian kegunaan yang berikutnya itu kan secara umum, secara khususnya yaitu untuk mengetahui variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan serta pendugaan atau peramalan untuk mengetahui variabel kuncinya. Kenapa ya? Nanti dari hubungan yang sudah diperoleh nanti akan diketahui seberapa besar pengaruhnya dengan mengetahui variabel kuncinya. Entah itu pengaruhnya besar atau pengaruhnya kecil gitu ya. Kemudian membuat estimasi rata-rata atau nilai variabel bergantung dengan dasar pada nilai variabel bebasnya. Ya, nanti kalau sudah kita mengetahui regresinya, persamaannya, nanti kita bisa menduga atau kita bisa memprediksi. Ya, istilah kerennya adalah kita bisa meramal gitu ya. Apa yang terjadi di kemudian ya, di masa depan seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah untuk menguji hipotesis. Kemudian yang keempat adalah meramalkan nilai rata-rata variabel bebas berdasarkan dalam variabel jangkauan sampelnya. Nah, itu adalah kegunaan dalam regresi. Ya, intinya nanti regresi ada persamaan yang akan kita cari. Kemudian dari persamaan itu kita dapat menduga apabila ada data yang masuk, data lain. Nah, kita bisa mengetahui nilai X-nya atau nilai Y-nya. Seperti itu ya.
Nah, untuk persamaan regresi, nah, umumnya adalah berbentuk Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 sampai Bn Xn ya. Dengan Y adalah variabel Y atau dependen, dengan X adalah variabel X-nya, dan A konstanta, dan B adalah koefisien. Ya, ini ada E-nya adalah error, tapi tidak dimasukkan errornya. Nah, ini kalau variabelnya ada X-nya ada banyak atau X-nya lebih dari 1. Ya, kalau variabelnya hanya independennya 1 atau X-nya 1, kemudian Y-nya juga hanya 1 variabel, maka persamaannya menjadi seperti ini. Y sama dengan alfa A plus B kali X. Itu ya, dengan X, Y, A, dan B seperti ini. X-nya adalah variabel independen, Y-nya dependen, kemudian A-nya konstanta, dan B-nya adalah koefisien. Itu ya. Nah, kalau yang terlihat dari seperti ini itu adalah regresi sederhana karena hanya 2 variabel saja. Tapi kalau yang ini, nah ini adalah karena ada lebih dari 2 variabel, maka disebut regresi ya multi tadi ya. Nah, dari persamaan regresi ini Y sama dengan A plus BX ya. Saya hapus dulu. Ya, E-nya tidak perlu ini ya. Ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, dengan A itu adalah seperti itu ya, sigma Y kali sigma X kuadrat min sigma X Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Dan B-nya adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ya, perhitungannya cukup rumit ya, tapi dan cukup jelas lah. Nah, ini bisa menggunakan tabel pembantu ya. Di sini bisa tambahkan X, Y, XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Di sini untuk membantu dalam perhitungan. Nah, ini kalau dengan manual ya. Dengan manual berarti kita bisa mendata dalam kertas, kemudian dituliskan variabel X, Y-nya nilainya kan sudah ada. Nah, dari soal atau dari hasil pengumpulan data, kemudian tinggal mencari X kali Y-nya. Berarti nilai X dikali nilai Y-nya. Kemudian mencari X kuadratnya, Y kuadratnya sampai semuanya terisi. Ini kalau secara manual, kalau kita tidak memiliki fasilitas aplikasi. Nah, apabila kita ingin menggunakan juga bisa. Nah, nanti kita di sini akan menggunakan Excel ya, yang sudah sering kita gunakan sebelumnya. Kita menggunakan Excel nanti. Jadi untuk menentukan A dan B nanti kita bisa menggunakan Excel gitu ya. Nah, kemudian persamaan tadi ya, persamaan Y sama dengan A plus BX. Di sini nanti kalau sudah ketemu, nah, nanti kita bisa menduga. Misal ada nilai X susulan, nah kita bisa memprediksi nilai Y-nya. Sebaliknya, kalau ternyata ada nilai Y susulan, nah kita bisa memprediksi nilai X-nya. Nah, kalau persamaannya sudah jadi gitu ya. Makanya kalau sudah ada persamaan di sini, kita bisa melihat ke masa depan gitu ya. Nah, kemudian determinasi atau persentase pengaruhnya. Ya, ini menggunakan rumus R yang kemarin, yang uji korelasi. Ya, kita kan juga bisa menggunakan Excel ya kemarin. Nah, kemudian kita cari
R-nya, yaitu R sama dengan R hitung dikuadratkan dikali 100%. R hitung dikuadratkan dikali 100%. Nah, itu adalah ketemu R, yaitu persentase pengaruh variabel X terhadap Y-nya. Berapa persen pengaruh X terhadap Y? Nah, kan tadi kan sebab akibat gitu ya. Dan ini juga tidak bisa menggunakan cara manual dan juga bisa menggunakan Excel ya. Silahkan dipilih sendiri caranya yang digunakan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soalnya saya menggunakan yang contoh kemarin ya, supaya ada berkelanjutan seperti itu. Nah, dari soal ini kan pertanyaannya, apakah bahwa antara relaksasi dan motivasi dengan prestasi belajar terdapat hubungan? Buktikan ya. Kemarin sudah terbukti bahwa ada hubungan antara relaksasi dan prestasi, kemudian motivasi dan prestasi sudah ada hubungan. Ya, kalau sudah ada hubungan berarti kita bisa melanjutkan ke uji regresinya. Seberapa besarkah hubungannya atau bagaimana hubungannya? Seperti itu ya. Nah, pada kali ini saya akan mengambil dua variabel saja, yaitu variabel relaksasi dan juga prestasi ya. Sehingga bunyi analisis regresinya adalah bagaimana hubungan antara relaksasi terhadap prestasi belajar siswa. Itu ya. Nah, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita akan mencari nilai Y-nya ini. Kita akan mencari nilai dari persamaannya. Kita akan mencari persamaannya ini. Saya cari pulpen yang terlihat. Nah, ini ya. Kita cari persamaan ini. Nah, untuk mencari persamaan ini kan berarti kita harus mencari A dan B-nya. Nah, kalau cara manual kita menggunakan tabel ini ya. Nanti ada X, ada Y, ada X kali Y, ada X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, ini bisa didata, kemudian cari nilainya. Nah, di sini saya menggunakan cara manual tapi menggunakan bantuan Excel ya, supaya menghitungnya cepat. Nah, ini sudah saya kopikan yang ada di pertanyaan tadi ke dalam Excel-nya. Itu ya. Nah, ini variabel X-nya relaksasi, kemudian variabel Y-nya. Nah, kemudian kita cari X kali Y. Nah, dengan cara ya, sama dengan variabel X dikali variabel Y. Tinggal enter. Nah, ketemu 6.000. Nah, ini tinggal ditarik ya ke bawah, seret. Nah, ini bisa. Nah, sehingga X kali Y-nya sudah ketemu. Nah, kemudian X kali X, nah, sama dengan X kali X ya. Untuk di Excel perkalian itu menggunakan simbol bintang ya. Enter. Nah, udah, kemudian kita tarik sampai bawah. Kemudian Y kali Y kali Y. Nah, X kali Y sudah, kemudian X kali X atau X kuadrat sudah, Y kuadrat juga sudah. Dan kita jumlahkan masing-masing. Caranya adalah ya, sum. Nah, kemudian kita blok datanya ya, seperti kemarin. Enter. Nah, ini nanti semuanya diberikan sumnya. Nah,
Seperti itu ya. Nah ini karena tadi sudah saya berikan rumus jadinya, sehingga ketemu A-nya sama dengan 39,2 dan B-nya 0,6. Nah, kita coba mencari dengan manual ya, prosesnya ya. Sama dengan ya, yang untuk A dulu sama dengan sigma Y. Nah kita beri dua buka kurung, sigma Y berarti jumlah Y, ini jumlah Y dikali sigma X kuadrat. X kuadrat yang mana? Nah ini ya, X kuadrat ditutup dikurangi sigma X, sigma X kali sigma XY. Nah, sigma XY tutup dibagi, kemudian N ya, N nya ada 12 ya, jumlah datanya, dikali sigma X kuadrat dan dikurangi sigma X dikuadratkan. Berarti kita ambil sigma X dikali sigma X gitu ya, bukan yang ini. Kalau ini kan X kuadrat, nah ini X, sigma X dikuadratkan, berarti X dikali X lagi, sigma X dikali sigma X lagi. Nah ketemu 39,2 sama ya. Nah untuk langkah yang B juga sama. Sama dengan 12 kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y bagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, sigma X kali sigma X, nah, 0,6. Sehingga A nya sudah ketemu 39,2, B nya 0,6 itu ya. Nah ini kalau cara manual. Nah sekarang kita coba menggunakan yang cara lebih cepat lagi. Nah di sini kita coba buka menu data ya, data, kemudian data analisis. Nah, dari data analisis di sini kita pilih regresi. Ya, di sini ada regresi ya, regression. Kemudian kita pilih OK. Kemudian ini adalah variabel Y-nya, kita masukkan variabel Y-nya, termasuk juga judulnya ya, judul variabelnya. Ya, jangan sampai ke baris jumlah ya, hanya dari judulnya, judul variabel sampai datanya saja. X-nya juga seperti itu dimasukkan. Nah, kemudian ini kita centang labelnya. Nah, kemudian di sini, nah saya tidak menggunakan yang output rank karena nanti akan mengganggu penampilan yang ini. Saya menggunakan yang worksheet, berarti nanti ada sheet yang baru ya. Kita beri nama relax gitu aja ya. Nah untuk yang residu dan normal ini bisa dicentang atau tidak terserah kalian ya. Nanti kalau mau coba-coba silahkan gitu ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasilnya. Ini ada regression analytic, ada ANOVA, dan juga ada ini intercept dan relaksasi di sini.
Ya, kalau untuk nilai-nilainya ya akan saya jelaskan interpretasi dari hasil ini ya. Nah, ini menggunakan tebatan Excel tadi ya. Nah, sehingga ketemu ini. Tadi kan ketemu A sama dengan 39,2 dan B-nya 0,6 ya. Ini saya bulatkan ya A-nya tadi. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 39,2 ditambah 0,6 kali X. Nah, ketemu persamaan regresinya. Itu ya. Nah, ini kalau menggunakan cara manual. Ya, ini kalau kalian tanpa Excel juga tetap bisa ya. Kertas kemudian dihitung menggunakan kalkulator. Nah, ini kalau menggunakan menu data tadi. Nah, saya tampilkan yang ANOVA dulu. Ya, ANOVA di sini adalah untuk memberikan atau menampilkan bahwa memang kedua variabel atau variabel yang dibandingkan itu memiliki hubungan. Nah, di sini kan dibuktikan dengan nilai F-nya ini, signifikannya. Karena signifikannya adalah 0,02 itu kurang dari 0,05, nah, maka variabel ada hubungannya. Seperti itu ya, bisa dibuka lagi. Kalau signifikan kurang dari nilai alfa, nah, maka tolak H0. Atau dalam artian variabelnya saling berhubungan, itu ya. Itu yang tabel ANOVA, dan kemarin juga sudah membahas mengenai ANOVA. Ini tabel berikutnya. Nah, di bagian interpretasi. Nah, ini yang akan kita gunakan adalah kita fokuskan di bagian ini. Nah, kita fokuskan di bagian dua kolom paling kiri ya. Ada baris intercept dan ada baris relaksasi atau X. Nah, itu ada judul kolomnya koefisien. Nah, untuk intercept itu adalah nilai A-nya. Intercept adalah nilai A. Kemudian di baris relaksasi itu adalah nilai B-nya. Nah, sehingga kalau misal nilai A di situ kan 39,17 itu dibulatkan menjadi 39,2, maka persamanya menjadi Y sama dengan 39,2 ditambah 0,6 X. Ya, sama dengan yang kita menghitung cara manualnya. Ya, sebelumnya. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Ya, kalau persamaannya seperti itu, maka apabila ada nilai X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan konstantanya atau 39,2. Atau dengan kata lain, jika nilai relaksasinya adalah 0, maka prestasinya adalah 39,2. Kemudian apabila nilai X-nya naik 1 poin, ya, kalau X-nya naik 1 poin, maka nilai Y-nya meningkat 0,6. Kalau X-nya naik X-nya naik 1 poin, maka Y-nya naik 0,6 poin. Karena di sini 0,6. Atau paling mudahnya, ketika ada nilai X yang baru, kita masukkan ke persamaan ini, maka kita akan mengetahui nilai Y-nya. Atau sebaliknya, ketika ada nilai Y yang baru, kemudian kita masukkan di rumus ini, maka kita akan mengetahui nilai X-nya. Seperti itu ya. Misal ya, ini kan tadi 12 responden ya. Ada responden ke-13. Ternyata nilai prestasi belajarnya adalah sekian. Nah, nanti bisa diprediksi nilai dari relaksasinya. Ada lagi siswa dengan nilai prestasi belajar sekian. Nah, masukkan ke rumus, nanti ketemu nilai relaksasinya. Atau ternyata kita tidak mengetahui nilai prestasinya.
mungkin karena sakit belum mengikuti ujian, dan kita sebar angket relaksasinya, ternyata ketemu nilai sekian, maka kita dapat memprediksi nilai prestasi belajar siswa tersebut. Karena sudah ada persamaan. Itu fungsi dari regresi, kita bisa mengetahui nilai yang akan datang, itu ya. Nah, kemudian tabel yang berikutnya, ya ini tadi, ya ada multiple R, R square. Nah ini adalah nilai R-nya, nilai korelasinya 0,6. 0,6 kalau diinterpretasikan itu ya cukup kuat atau kuat itu ya, 0,6. Nah, kemudian R square adalah nilai R-nya tadi. Ya, sebenarnya kita bisa mencari dari sini, dari multi R, tapi di sini sudah disediakan langsung, berarti kita tidak perlu menghitung lagi. R square adalah nanti nilai dari determinasinya atau besar pengaruhnya. Nah, sehingga di sini 0,39036. Nah, ini saya bulatkan berarti 0,39 ya, biar lebih mudah. Dikali 100% sama dengan 39%. Sehingga dari kasus pertama tadi, pengaruh relaksasi terhadap prestasi belajar itu sebesar 39%. Nah, untuk 61% yang lain, nah itu dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti di sini. Seperti itu ya, cara membaca tabel tadi. Nah, ya bagaimana kalau kita misal mencoba menguji analisis regresi dengan ketiga variabel ini? Ya tetap bisa. Nanti hasilnya seperti ini. Caranya sama tadi ya, tapi kita menggunakan menu data dan data analisis. Kita menghitung manual ya. Nah, ini nanti kita akan memperoleh intercept, relaksasi dan motivasi, sehingga untuk interceptnya adalah A-nya min 2,268, B1-nya adalah 0,149, B2-nya 0,994. Sehingga persamaannya menjadi min 2,368 ditambah 0,149 X1 ditambah 0,994 X2. Ya, A-nya ganti karena memang variabel yang dibandingkan sudah berganti ya, karena tadi kan dari 2 variabel menjadi 3 variabel, nanti A-nya bisa berubah. Ya, kalau dilihat seberapa besar pengaruh dari relaksasi dan prestasi, yaitu sebesar 87%. Ya, berarti relaksasi dan prestasi itu, relaksasi dan motivasi itu mempengaruhi prestasi belajar sebanyak 87%. Seperti itu. Ya, dari kasus tadi sehingga kita dapat memberikan urutan-urutan dalam melakukan uji, terutama dalam melakukan penelitian kuantitatif. Nah, kalau kita menguji suatu hubungan atau pengaruh dua variabel, yaitu memang sering digunakan dalam tugas akhir. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pasti ya, kita harus mencari data dulu tentang variabelnya tadi. Kemudian kita uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini kalau menggunakan angket ya harus diuji. Nah, uji validitas dan reliabilitas kapan ini? Nah, ini kemarin sudah dipelajari di semester sebelumnya ya. Kemudian ada uji normalitas ya, pertemuan kedua kalau nggak ketiga ya, saya lupa. Kemudian ada uji homogenitas atau uji F, ANOVA, ada uji korelasi, uji regresi, dan determinasi. Nah, ini adalah urutannya. Tidak boleh langsung loncat dari 1 langsung ke 3, 3 langsung ke 5, nggak boleh. Harus urut. Semuanya harus teruji. Baru sampai ke determinasi sehingga kita mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Seperti itu ya langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif.
Ya, untuk tugas 13 ya silakan dikerjakan. Tadi kan saya sudah menyontohkan yang variabel relaksasi dan prestasi. Nah, untuk tugasnya silakan dianalisis regresi antara variabel motivasi dan prestasi. Ya, dicari persamaannya dan juga seberapa besar pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Ya, demikian materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di grup yang sudah tersedia. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.